Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tipe data number. Tapi sebelum itu gue mau tambahin satu lagi ya. Di sini kan kita udah belajar operator boolean. Nah, sebenarnya ada lagi operator boolean yaitu kebalikannya. Ini kan kalau misalkan dan sama atau itu kan harus punya dua value kan. Nah, kalau misalkan operator kebalikan dari boolean itu cukup satu value aja. Misalkan kita mau pakai ini ya, kondisi kebenaran, ini kondisi benar pakai kondisi benar kita mau pakai yang ini, atau bisa langsung true, itu juga bisa sih. Ini juga bisa tapi pakai variabel aja kondisi benar. Nah, ini kan ketika kita console log ini kan hasilnya kan true gitu kan. Nah, yang gue maksud operator kebalikan itu kalau misalkan di sini ada tanda perintah. Nah, ini kebalikannya, kebalikan dari ini. Kebalikan dari true kan false gitu kan. Jadi kalau ini dijalanin false. Di sini udah muncul false sih. Udah muncul konsol false, tapi kita jalanin di terminal biar yakin. Nah, iya kan. Ya gini sih. Nah, true ini kan true, kebalikannya false. Kalau misalkan false kebalikannya jadi true gitu. False true. Oke. Karena ini udah kita nggak butuhin, jadi gue mau hapus. Kita mulai dari awal aja. Nah, gini. Oke. Sekarang kita mau buat variabel const misal a. Nah, number itu tuh ada dua ya di number. Ya maksudnya di JavaScript itu emang tipe data semua angka itu number. Ya mungkin kalau misalkan angka yang lebih gede itu ada big integer gitu kan. Tapi kita nggak akan pakai itu, kita akan pakai number. Dan number itu sebenarnya dibagi dua, yaitu integer. Integer itu bilangan bulat kayak gini, sama floating point number. Misal gini deh, 1,5, jadi 1,5. Karena di bahasa pemrograman itu menulis bilangan pecahan itu nggak pakai koma ya, tapi pakai titik. Oke, jadi kalau ini kita console log A, terus di sini juga kita console log B. Nah, hasilnya angkanya muncul kan. Tapi kalau misalkan ini kita type off, ini enggak integer terus floating point itu enggak, tapi tetap number. Type off. Nah, iya kan? Number. Meskipun ini integer, ini bilangan bulat, terus ini bilangan pecahan, tipe datanya tetap number. Oke, selain itu, kita juga bisa mengoperasikan, misal deh gini. Ini kan A. A kan 2 kan. Misalkan kita mau tambahin dengan B. Berarti A plus B. A plus B berarti ini 2 ditambah 1,5 berarti 3,5 gitu. Atau gini deh. Biar enak hitungnya, misal ini 5 atau gini deh. 18 atau gini aja, 8 terus ini 2 gitu ya, 10. Atau dibalik, ini 8 ini 2. Nah gini. Oke. Terus selain pertambahan juga ada pengurangan. Console log A min B. Nah ini 6 ya, 8 dikurangi 6 kan 8 dikurangi 2 kan 6. Jadi di sini 6. Tapi kalau misalkan ini 20, nah min 12 kayak gitu. 8 dikurangi 20 kan min 12. Terus ada lagi perkalian. Console log kalau perkalian itu pakai bintang ya, bukan pakai X. Pakai bintang. Bintang mana sih? Bintang A, bintang B. Nah, ini perkalian.
Jadi A dikali B, A 8, B 2, jadi 8 dikali 2 16. Terus kalau misalkan mau pakai pangkat, nah ada lagi pangkat. Pangkat itu bintangnya 2 kali. Jadi misalkan 8 pangkat 2. Ini berarti misalnya A pangkat B itu ya, A bintang-bintang B. Nah, gini. Terus ini pertambahan noda, pengurangan noda, perkalian, perpangkatan. Berarti sekarang pembagian. Oke, sekarang pembagian. Nah, pembagian itu A gini, slash B. 8 dibagi 2, 4. Terus di JavaScript itu ada metode mathfloor sama mathshell. Jadi gini deh. Mathfloor sama mathshell. Nah, kalau misalkan udah install extension buatan gue yang JavaScript dokumentasi Indonesia, ini tuh tinggal hover aja, ntar muncul keterangannya. Jadi mathfloor itu membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat kayak gitu. Terus kalau misalkan mathshell, nah ini tuh membulatkan angka ke atas bilangan bulat terdekat. Nah ini tuh buat apa? Nah misal gini deh, ini kan 8 dibagi 2 kan 4 kan, bilangan positif. Atau kalau misalkan ini deh 8,5 gitu. Nah ini gimana hasilnya? Nah ini 3,2 ya, sesuai dengan yang ada di sini. Cuman kalau misalkan kita mau gimana ya, mau membulatkan ke atas atau ke bawah gitu loh maksudnya. Kalau misalkan nggak mau nih bilangan pecahan gitu, maunya itu bilangan atas atau bawah. Misal untuk ngitung kembalian lah ya, kali kembalian, misal kembalian 1999. Nah itu gimana ngitungnya kayak gitu. Nah makanya kita perlu ini mathfor mathshell kayak gitu. Nah ini tuh gini, misal console log, misal ini simpen aja dalam sebuah variabel. Misal kita buat const c sama dengan ini A dibagi B. Terus di sini kita panggil C. Ini di sini 3,2 ya. Terus sekarang kita mau pakai mathfloor C. Nah, ini 3. Jadi ini dibulatkan ke bawah. Atau mau misalkan mau bulatin ke atas, bisa mathfloor. Bukan mathfloor, sorry, mathshell. Terus ini ya, C ya. Karena kita mau bulatin variabel ini C-nya. Berarti ini 4. Nah, 3,2 kalau misalkan dibulatin ke bawah itu kan 3. Kalau misalkan mau dibulatin ke atas itu 4. Jadi ini udah disediain ya metode bawaan di JavaScript, jadi tinggal pakai aja sih. Oke, selain itu misal sekarang variabelnya diubah deh. Misal kita mau pakai const d sama dengan misal ini 10. Terus di sini const e sama dengan 2 gitu deh. Kita juga punya sisa bagi. Jadi sisa bagi itu kalau kita nyebutnya modulo ya. Ini itu sebenarnya sisa bagi. Jadi misalkan 10 dibagi terus 2 itu sisa berapa kayak gitu loh. 10 dibagi, bentar deh, coba kita run 2.
apakah sisa 2? Oh, bukan dan, sorry, persen harusnya, sorry, persen. Nah, kayak gini, 10 dibagi 2 itu sisa berapa? Jadi modulo itu sisa. Jadi ini tuh ngitungnya gini, 10 kan, 10 itu dikurangi 2, terus dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, gitu. Dikurangi 2 sampai mendekati 0, tapi gini ya, mendekati 0 tapi nggak boleh sampai minus gitu. Jadi misalkan gini deh, ini coba 3 gitu, gimana? Berarti 10 dikurangi 3 itu kan, jadi kan misalkan pembagian itu kan pengurangan berulang kayak gitu. Jadi misalkan ini 10 dibagi 2 ya, berarti 10 dikurangi 2 itu hasilnya berapa gitu kalau misalkan dibagi. Nah, hasilnya kan 5, terus sisanya berapa? Nah, sisanya kan 0, nggak ada sisa gitu kan. Tapi kalau misalkan dibaginya itu 3 deh, 3, nah ini kan 3,33. Nah, sebenarnya ini kan 3 ya, karena 10 itu kan gini ya, 10 dikurangi 3, terus dikurangi 3, dikurangi 3. Nah, ini kan udah 9. Kalau dikurangi 3 lagi, nah ini udah minus nih, berarti udah nggak bisa. Berarti di sini 9. Berarti ini kan 9. Karena 9 kan mendekati 10 kan. Nah, terus habis itu ini tuh sisa berapa? Kan sisa 1 gitu kan. Nah, modulo itu sisa baginya yang dihitung. Jadi ini 1 kayak gitu. Terus misal nih ya, kalau misalkan yang angka kedua yang di sebelah kanan itu lebih gede, misal ini 30, nah hasilnya tuh yang di D ini, misalkan ini mau 12 ke, mau 13 ke. Nah, kalau misalkan yang lebih gede yang di sebelah ini ya, yang sebelah kanan ini ya, kalau misalkan di sebelah kiri kan artinya kan masih bisa dibagi. Misal ini 10 dibagi 3 itu kan 3 ya, tapi yang ini modulo, berarti sisa baginya berapa? 10 dibagi 3 itu kan 3, terus 3 dikali 3 9. Nah, 9 ke 10 itu kan ada 1 ya, berarti sisanya 1 kayak gitu. Ini tuh yang kita sebut sebagai modulo. Sebenarnya ini udah dipelajari di matematika juga sih. Terus habis itu kita juga punya metode ini ya, mat SQRT itu. Nah, ini tuh untuk akar kuadrat. Jadi misalkan kita mau menguadratkan berapa deh, misal ini kita panggil ke konsol dulu, konsol log, terus habis itu kita ini masukkan ke bagian sini, terus nah ini nan ya, nan itu not a number karena kan kita belum masukin angkanya. Misal 2 deh. Oh, ini bukan akar kuadrat sih. Oh ya, akar kuadrat. Bukan, kalau ini pangkat ya, bintang-bintang itu pangkat. Kalau ini akar kuadrat. Jadi kalau misalkan 4 itu 2, kalau misalkan 16 4, jadi 16 akar kuadrat itu kan 4 ya. Kalau misalkan 64, nah 8 gitu. Jadi beda ya, ini pangkat itu perkalian. Misal kita mau mangkatin 8, nah berarti kan 8 kali 8 gitu. Tapi kalau misalkan ini kita mau mangkatin 16, nah mau ngakarin 16, ini akar ya. Jadi bilangan berapa, dua bilangan yang sama yang dikalikan itu 16. Nah, 4 kali 4 gitu kan. Kalau misalkan gini, berapa ya? Tadi 64 ya. Atau gini deh, 81 tuh 9 kali 9 kan 81 ya.
Nah 9 kayak gini. Jadi akar dari 89 akar dari 81 itu 9. Nah kayak gitu sih. Jadi kita punya plus, punya minus, punya penjumlahan, pengurangan, terus perkalian, perpangkatan. Terus ini untuk ini biasanya diimplementasikan di pembagian juga. Ini untuk pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas. Habis itu ini sisa bagi. Terus ini akar. Nah oke. Jadi kayak gitu. Terus kita juga bisa menggunakan variable attachment. Itu tuh kalau misalkan kita mau ngisi value nya lagi. Tapi gini deh, misal ini cons angka sama dengan misal ini 10 kayak gitu ya. Nah ini kan cons itu kan variabel yang ini ya, value harus diisi langsung, terus nggak bisa diasen ulang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini angka, ini kan nggak bisa tuh, angka sama dengan 20. Nah ini kan nggak bisa. Nah ini harusnya error sih. Coba kita run. Error di baris ke sini ya. Ini udah materi di video lalu. Nah gimana caranya supaya kita bisa ngeasen ulang angka ini, variabel angka ini? Berarti kita nggak pakai cons, pakainya let gitu kan. Let. Oke sip, udah nggak error. Terus misal kita mau angka sama dengan angka plus 20 kayak gitu. Terus di sini kita mau panggil konsol angka. Nah ini kenapa 30? Karena gini, ini kan kalau misalkan di matematika nggak bisa ya, karena di matematika itu variabel itu bersifat mutlak kayak gitu kan. Nah kalau di bahasa pemrograman itu bisa aja kita bisa menuliskan variabel yang sama terus ngisi value-nya beda, itu bisa aja. Jadi di sini kita punya variabel angka sama dengan 10, terus di sini kita buat ulang value-nya dengan menuliskan nama variabelnya angka. Terus di sini sama dengan angka. Angka ini ngambil value dari variabel yang udah ada angka ini ya. Karena kan ini udah ada sebelumnya. Angka sama dengan 10. Terus di sini jadi ini sama aja 10 terus plus 20. Berarti angka di sini berapa? Ini 10 karena ngambil dari sini. 10 plus 20 30 kayak gitu. Terus di sini konsol log 30. Nah, sebenarnya kalau misalkan kasusnya kayak gini, ini tuh bisa aja disederhanain gini. Bentar, ini gue komen. Nah di sini 10 ya, karena kan yang di sini nggak dijalanin. Nah sebenarnya kita bisa gini, angka plus sama dengan terus 20. Nah di sini angka, tapi di sini harusnya kalau misalkan kita jalanin di konsol. Nah ini sama ya, muncul ya. Ya ini mungkin bug sih, bug dari ini ekstensinya belum gue publish. Besok Senin rencana gue publish. Terus mungkin masih ada bug kayak gini juga. Cuman mungkin untuk versi 001, nah gue mau publish apa adanya yang kayak gini. Tapi untuk 002 mungkin bakalan gue update sih, untuk memperbaiki bug yang kayak gini. Tapi ini hasilnya sama ya, 30 ya. Jadi di sini angka plus sama dengan 20. Ini tuh sama aja, angka sama dengan angka plus 20 ini tuh sama. Yang ada di sini sama. Dan ini bukan hanya untuk plus juga, bisa juga mau pakai minus, terus habis itu ini bintang untuk perkalian, terus pangkat kayak gini, terus habis itu untuk modulo juga bisa. Oke, itu aja sih untuk variable number. Jadi ya emang agak rumit ya. Tapi kalau misalkan udah terbiasa, ya enak sih. Apalagi kalau misalkan nantinya udah langsung ke real project. Nah itu lebih enak lagi buat mahamin kodenya.